Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Sebelum kita mulai kembali ya, materi kuliah kita tentang pengembangan kurikulum dan desain bahan ajar, saya harapkan semuanya on cam ya. Semuanya on cam. Silahkan kameranya dibuka seolah-olah kita belajar di kelas. Ya, masih banyak yang belum buka kameranya. Silakan dibuka kameranya, on cam semuanya. Asifatur Rahma, Hajar Umur Sobiro, Sylvia Yulianti, Rafika Aulia, Nafila Fauzani. Banyak yang belum membuka kameranya, yang tidak membuka kamera dianggap nggak ada ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini 3 mahasiswa kita yang bertugas untuk mempresentasikan tema yang pertama, yaitu tentang dasar-dasar kurikulum ya, definisi kurikulum, kemudian fungsi kurikulum ya, apa itu kurikulum, dan kemudian unsur-unsur kurikulum. Sudah mengirimkan linknya masing-masing ya, walaupun baru tadi pagi ya mengirimkannya, sehingga saya belum sempat mendengarkan keseluruhan dari penjelasan kawan-kawan sampean. Ya, makanya saya harapkan untuk tema yang kedua nantinya itu hari Ahad siang. Ya, Ahad siang sebelum maghrib maksimal itu sudah saya terima, sehingga saya bisa mendengarkan semuanya, menyaksikan semuanya, dan kemudian melakukan feedback ya, atau apa ya, semacam umpan balik ya dari apa yang sampean sampaikan. Ya gitu ya. Jadi saya harap pekan depan yang kelompok kedua tidak terlambat ya dalam mengirimkan presentasi itu. Boleh mulai sekarang nggak apa-apa ya. Jadi nanti hari Ahad maksimal itu saya sudah bisa menyaksikan semuanya ya. Pekan depan kita harapkan sudah ya. Jadi kurikulum 84 dan kurikulum 94 ya, CPSA dan KPI ya, itu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kita mulai dari kurikulum 84 ya, sebuah kurikulum resmi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk dipakai di sekolah-sekolah. Oke, dari yang disampaikan oleh kawan-kawan sampean ya, kita bisa India Safitri belum bisa setting kamera belum bisa buka. Oke. Dari definisi yang disampaikan oleh kawan-kawan sampean nih, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum itu bahasa Indonesia ya, kata kurikulum bahasa Indonesia, padanan katanya kalau dalam bahasa Arab itu al-manhaj ya, sering kita katakan al-manhaj ad-dirasi atau al-manhaj at-ta'limi, atau kadang cukup disebut dengan al-manhaj begitu saja, itu kurikulum. Dalam bahasa Latin, bahasa Inggris ya, ditulis dengan huruf C itu curriculum, itu dalam bahasa asing ya, dalam bahasa Inggris. Jadi kurikulum dalam bahasa Indonesia itu padanannya dalam bahasa Inggris curriculum ya, nah, dibaca juga kurikulum gitu. Kemudian dalam bahasa Arab padanannya adalah al-manhaj. Jadi jangan salah kata ya, jangan salah ucap. Kurikulum adalah al-manhaj, bukan. Ya, kurikulum itu ya kurikulum bahasa Indonesia ya, definisinya definisi bahasa Indonesia ya. Kemudian kalau dalam bahasa Arab padanan, namanya itu padanan kata. Oke, padanan kata dalam bahasa Arab itu al-manhaj. Dari sisi bahasa, kurikulum itu adalah merupakan arena balap
ya arena balap kuda, terutama untuk pacuan kuda itu pada awal kata kurikulum itu digunakan untuk seperti itu. Jadi garis yang harus ditempuh oleh seorang seorang joki dari awal start sampai finish. Jadi garis lurusnya itu garis lurusnya itu namanya adalah curriculum itu dalam bahasa Latinnya. Kemudian kata ini diambil untuk menyebut sebuah sistem yang ada di lembaga pendidikan atau terutama di sini di sekolah-sekolah. Nah, kurikulum ada paling tidak ada dua definisi, bisa kita katakan demikian. Definisi klasik, definisi lama dengan definisi baru. Definisi klasik itu selalu mengidentikan kurikulum itu dengan materi pelajaran. Kurikulum itu adalah materi pelajaran, itu definisi dari definisi lama, definisi klasik. Ini sudah saya upload di e-learning, presentasi saya tentang definisi kurikulum dan hal-hal yang berhubungan dengannya itu sudah ada di e-learning, bisa dilihat di YouTube e-learning saya. Jadi kurikulum itu menurut definisi lama itu sama artinya dengan materi pelajaran. Jadi kurikulum sekolah kamu apa? Itu artinya ya materi-materi pelajaran itu IPA, kimia, fisika kalau di SMA atau kalau di aliyah di sekolah ini fikih, tafsir hadis, Al-Quran hadis gitu akidah akhlak dengan bab-babnya ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai selesai sampai ujiannya. Itu adalah kurikulum dalam definisi lama. Jadi kurikulum dalam definisi lama itu identik dengan materi ajar atau bahan ajar itu. Nah, kurikulum dalam definisi baru itu tidak hanya berhubungan dengan materi ajar, tapi adalah sebuah sistem. Sebuah sistem yang direncanakan oleh sekolah. Jadi sekolah yang merencanakan, kemudian ditujukan untuk murid-murid, dan itu dilakukan baik di dalam sekolahan itu sendiri maupun di luar sekolahan. Itu kurikulum dalam bentuk atau dalam definisi baru. Di sini ada, jadi ada sebuah kegiatan terencana, kegiatan yang terencana, kemudian kegiatan itu dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang itu juga direncanakan dan ditujukan kepada objeknya yaitu adalah siswa atau murid-murid, dan itu dilakukan baik di dalam sekolahan itu sendiri maupun di luar sekolahan. Jadi definisi baru ini mengatakan bahwa kegiatan misalnya outbound itu juga termasuk bagian dari kurikulum. Kegiatan di luar sekolah yang itu memang direncanakan oleh sekolahan itu termasuk bagian dari kurikulum. Tugas siswa yang harus dilaksanakan di rumah atau PR atau pekerjaan rumah atau tugas rumah atau entahlah apa namanya itu adalah termasuk bagian dari kurikulum. Jadi seluruh apa yang direncanakan oleh sekolahan untuk muridnya itu semuanya adalah merupakan bagian dari kurikulum, dan itu harus dipantau, harus dievaluasi, harus ini semuanya oleh guru maupun kepala sekolah maupun seluruh sivitas akademika di sekolah itu. Itu kurikulum dalam definisi baru. Makanya kita lihat sekarang ini saat-saat ini kita melihat banyak sekolah yang selalu memantau. Jadi yang dipantau tidak hanya kegiatan siswa di sekolah, tapi juga di rumah pun juga dipantau. Makanya sering kita temukan adik-adik sampean atau mungkin bahkan sampean sendiri pernah mengalami itu, diberikan buku penghubung. Buku penghubung untuk melihat aktivitas murid-murid itu di rumah ngapain. Kalau di sekolah diajari sholat 5 waktu, di rumah bagaimana. Nah, itu merupakan salah satu implementasi dari pemahaman kurikulum dalam bentuk yang baru itu. Nah, untuk yang penting yang kedua yaitu adalah ini yang berkaitan dengan materi kita ini, pengembangan kurikulum dan desain bahan ajar ini adalah unsur-unsur kurikulum. Ini yang belum disebutkan oleh 3 mahasiswa yang presentasi itu, tidak ada yang menyebutkan unsur-unsur kurikulum. Unsur-unsur kurikulum itu yang membentuk kurikulum itu, bahan-bahan untuk membuat sesuatu yang bernama kurikulum itu. Kalau unsur-unsur rumah berarti ada kayu, ada genteng, ada bata, ada semen, itu unsur-unsur. Nah, ini unsur-unsur kurikulum itu apa? Ada 4.
Ya, unsur-unsur kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari kurikulum itu apa? Tujuan dari mendirikan sekolah, kemudian mengajar, kemudian dari semua bab-bab yang ada itu tujuannya apa? Kalau di sekolahan nih, sekolah sekarang ada KIKD itu, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu adalah salah satu bentuk dalam tujuan kurikulum itu. Kemudian yang kedua adalah isi dari kurikulum itu. Nah, isi inilah yang sering dipahami sebagai materi atau bahan ajar itu. Jadi kalau tujuan pembelajaran bahasa Arab misalnya adalah untuk mengajarkan kompetensi berbicara, mengajarkan kompetensi menulis, membaca dan memahami empat maharoh itu ya, itu tujuan pendidikannya atau tujuan umumnya adalah untuk itu, maka isi dari materi untuk menuju kepada tujuan itu apa? Jadi isinya itu. Ya, isinya itu yang berupa bab 1, bab 2 atau adarsul awal, adarsul tsani, adarsul salis, adarsul rabi dan selanjutnya atau pakai al-wahdah ya. Al-wahdah al-ula, al-wahdah as-saniyah, al-wahdah as-salisah dan selanjutnya. Itu isi. Ya, yang kedua ini isi. Yang ketiga adalah evaluasi. Ya, evaluasi itu salah satu bentuknya adalah ujian. Jadi ujian itu adalah salah satu bentuk atau salah satu cara untuk melakukan sebuah evaluasi. Jadi evaluasi itu suatu sistem ya, satu cara untuk mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai itu sudah sampai atau tidak. Itu evaluasi ya, nanti ada materi khusus ya bagi sampean, itu evaluasi pembelajaran, itu ada materi khusus ya, bagaimana cara melakukan evaluasi, kapan waktunya, perangkat apa saja yang dibutuhkan, tujuannya apa. Nah itu ada materi khusus tersendiri ini. Dan yang keempat, tadi yang pertama apa, masih ingat? Yang pertama adalah apa? Tujuan kurikulum, kemudian isi ya, kemudian apa, evaluasi, kemudian yang keempat adalah metode untuk mencapai tujuan ya, metode untuk mencapai tujuan, metode untuk menyampaikan isi gitu kan, kepada murid-murid kita atau kepada mahasiswa kita. Jadi empat ini selalu berkaitan. Nah, pengembangan kurikulum itu objeknya ya 4 ini. Jadi kalau kita mengatakan pengembangan kurikulum itu masuk ke 4-4-nya ini. Ya, masuk ke tujuan itu juga bisa dikembangkan, isi itu juga dikembangkan, kemudian metodenya itu sendiri, evaluasinya itu sendiri. Itu keempat-empatnya ini masuk dalam bagian pengembangan kurikulum. Nah, itu ya. Nah, untuk materi ini, materi yang kita pelajari ini ya, kita fokuskan pada isi, pengembangan isi. Ya, jadi kita tidak mengembangkan tujuan. Tujuan itu biasanya yang apa ya, yang bertanggung jawab di situ ya, yang bertanggung jawab di tujuan itu adalah pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan. Kalau urusan negara berarti adalah kementerian dan perangkatnya itu ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama ya, atau di bawah presiden itu kalau negara. Kalau di sekolahan ya biasanya ya pimpinan yayasan, terus kemudian kepala sekolahnya, atau kalau di sana ada senat ya dengan senatnya itu kalau tujuan. Jadi tujuan itu biasanya oleh pengambil kebijakan atau pengampu kebijakan itu. Nah, kalau di kelas ya di kelas
kelas, ya, berarti guru materi ajar itu, ya guru yang bersangkutan. Nah, tujuannya apa ya, dalam mengajarkan materi A, materi B, materi C. Nah, itu juga masuk bagian pengembangan kurikulum. Evaluasi demikian juga. Ya. Kapan waktunya, bagaimana caranya, guru bisa melakukan pengembangan itu. Kemudian metode, ya apalagi. Nah, tapi untuk khusus materi ini, materi pengembangan kurikulum yang kita maksudkan di sini adalah kita fokuskan pada pengembangan isi. Makanya kita memberikan nama materi ini kan pengembangan kurikulum dan desain bahan ajar. Jadi materi kita ini kita fokuskan pada pengembangan bahan ajar. Ya karena itu nanti goalnya, goal materi ini, tujuan materi ini adalah masing-masing mahasiswa memiliki satu pengembangan bahan ajar. Nah itu ya. Jadi ini apa? Unsur-unsur kurikulum. Nah, untuk presentasinya ya alhamdulillah sudah lumayan oke, bisa dilihat juga di e-learning, sudah saya upload di sana. 3 kawan sampean ya yang lakukan presentasi itu. Siapa? Adina Silmi ya. Adina Silmi, terus siapa lagi? Apriani dan Fauzia ya. Nah, untuk shootingnya ya, saya harapkan presentasi sampean itu juga ditampilkan. Jadi presentasinya ditampilkan, bukan wajah sampean saja, ya presentasinya. Makanya kita sarankan mau ke Handycam. Handycam atau yang lain lah, program apa yang lain yang bisa merekam layar untuk presentasi itu. Baik pakai HP ya, maupun pakai komputer. Ya, silahkan laptop atau apa ya terserah. Jadi ini file presentasinya itu benar-benar ditampilkan. Syukur kalau bisa profesional banget gitu ya. Bisa diedit, dilakukan ini sehingga betul-betul menarik itu. Saya sangat bersyukur kalau zaman bisa begitu. Tapi kalau cukup hanya Handycam saja ya silahkan. Nah, ini ya materi pembuka kita yaitu pengantar kurikulum ini. Jadi intinya dari definisi kurikulum itu ada dua yang kita garis bawahi, kurikulum dalam definisi lama dan kurikulum dalam definisi baru. Ya, sampai saat ini masih banyak ya penganut definisi lama itu. Sampai saat ini ya, sampai kita saat ini itu masih banyak yang menganut bahwa kurikulum itu adalah pokok yang penting guru menyampaikan materi pelajarannya. Jadi guru sudah mengajarkan bab-bab itu ya, bab-bab yang diserahkan ke dia dari awal sampai akhir, terus kemudian sudah tidak ada lagi seolah-olah tanggung jawab apapun. Nah, itu orang-orang baru dalam bingkai lama. Jadi pikirannya masih terini pada ya kungkungan lama itu, ilmu lama itu. Ya, orang baru tapi masih datang ya, dengan pikiran lama. Nah, yang kurikulum dalam bentuk yang baru itulah ya, pemahaman yang baru itulah yang ya bisa kita katakan ya sejalan dengan apa yang harus dilakukan. Kita masa sudah berubah ya, dunia sudah berubah ya, kita harus mengikuti itu. Ya, bahwa ketika kita mengajar tidak cukup hanya ya menyampaikan ad-darsul awal ila ad-darsul akhir. Ya, tetapi harus bertanggung jawab pada seluruh apa yang ada pada pembentukan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi guru bertanggung jawab pada semuanya. Guru, nah, kita sebagai calon-calon guru itu bertanggung jawab pada semua itu. Nah, kalau orang yang lama, kemudian terjadi seperti hal seperti ini kayak corona itu, ya susah. Akhirnya kan banyak sampai saat ini ya sekolah-sekolah yang ya nggak punya tanggung jawab gitu ya. Tapi kalau yang berpahaman baru bahwa adalah semua apa yang ada pada murid itu adalah merupakan tanggung jawab dari guru, baik itu di sekolah maupun di
di rumah, ya itu akan punya cara lain ya, dalam melakukan pendidikan itu. Ya makanya ada ekstrakurikuler atau intrakurikuler atau bahkan co-kurikuler, itu semuanya adalah tanggung jawab dari sekolah itu, dan itu adalah merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri. Jadi tidak terlepas dari semuanya. Jadi guru bahasa Arab ketika merancang misalnya outbound, untuk dilakukan di luar sekolah sana, ya dengan berbagai macam perencanaan, ya nanti di sana ngapain saja, berbicara apa saja, kosakata yang diajarkan kepada murid di saat outbound itu apa saja, itu akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh guru bahasa Arab dengan kerangka modern ini. Jadi tidak cukup hanya pokoknya yang penting buku ini selesai, ya tanpa ada inovasi dan pengembangan yang lainnya gitu. Itu guru bahasa Arab yang dalam kerangka baru itu. Itu yang pertama ya, definisi kurikulum, dan yang kedua adalah unsur-unsur yang membentuk kurikulum itu. Kalau fungsi kurikulum sudah disampaikan oleh kawan-kawan ya, ada banyak fungsi itu ya. Nah ini yang belum disampaikan ya, unsur-unsur yang membentuk kurikulum itu. Yaitu yang pertama adalah tujuan, kemudian isi, kemudian evaluasi, dan yang keempat adalah metode. Ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ya, tujuan akan berhubungan dengan isi, akan berhubungan dengan metode, ya. Kemudian isi akan berhubungan dengan evaluasi, evaluasi juga akan berhubungan dengan isi, kemudian evaluasi berhubungan dengan metode, metode juga berhubungan dengan evaluasi. Evaluasi bisa juga ke tujuan. Jadi evaluasi yang dimaksud di sini bukan evaluasi kepada murid saja, tapi juga evaluasi kepada tujuan. Apakah tujuan itu sudah benar atau tidak? Jadi, apakah tujuannya? Jadi tujuan yang merupakan tonggak kunci utama ya dari kurikulum itu, ini sudah benar nggak tujuan kayak gini? Jadi evaluasi tidak ditujukan kepada murid saja, tapi juga ditujukan kepada yayasan itu sendiri, pengambil kebijakan itu sendiri. Juga evaluasi ditujukan kepada isi. Isinya sudah benar enggak? Apa perlu direvisi atau tidak? Perlu dikembangkan atau tidak? Ya. Jadi isi pun juga harus jadi ini pendidikan modern itu sifatnya terbuka, enggak tertutup. Enggak pokoknya yang penting ini, enggak mau enggak ya ini, enggak begitu. Jadi semuanya bisa dilakukan pengembangan itu. Ya cuma materi kita ini kita fokuskan kepada pengembangan isi, ya bukan pengembangan evaluasi, bukan pula pengembangan metode. Dan semua ini ya, semua rangkaian 4 hal ini ya, itu bisa dijadikan kalau sama nanti tulis skripsi ya, semuanya jadi judul skripsi itu. Baik tujuannya, baik kemudian isinya, ataupun isi ya pengembangan bahan ajar dengan pengembangan bahan ajar atau pengembangan buku ajar Al-Asri ya, kelas 4 SD berbasis kurikulum atau berbasis inquiry misalnya, atau berbasis riklah misalnya, berbasis riklah. Jadi kurikulumnya dirubah, dikembangkan untuk tujuan ini digunakan nanti pada saat keluar atau outbound itu, riklah itu. Nah ini semuanya dapat dijadikan sebagai bahan untuk kajian sampean. Demikian juga metode, pengembangan metode. Pengembangan evaluasi, evaluasi yang ada yang biasanya berupa soal-soal apa ya, soal-soal LKS, itu bisa dikembangkan menjadi evaluasi dalam bentuk yang lainnya. Ya, ini dasar-dasar dari kurikulum yang dapat kita sampaikan. Oke. Dari sini adakah yang ditanyakan? Yang mau bertanya silahkan langsung aja tanya, ambil ini, langsung buka mic ya untuk bertanya. Silahkan. Adi Surya, mana gambarnya? Kok gambar macan itu? Ya Ustaz. Ya gambarnya kok macan. Iya.
Ada yang disampaikan? Ya, ada yang mau disampaikan? Saya tahu, Ustaz. Ya, dari tadi kameranya buka sendiri. Enggak, Kalau tadi kamera apa? baru masuk Zoom, Ustaz. Jadi Mikrofonnya. agak ketinggalan. Oh gitu. Iya. Nah, gitu. Mungkin saya baca-baca dulu, Ustaz, kalau materinya. Ya, di e-learning nanti ada absensi ya, jangan lupa diisi. Ini belum ada tugas. Ustadz, absensi itu yang polling itu. Nah, kemarin nggak tahu saya kira apa ini polling itu. Itu absensi nggih? Iya. Itu absen itu, polling itu. Polling. Ya ini ya definisi kurikulum dari Depdiknas, yaitu dulu namanya Departemen Pendidikan Nasional, itu namanya Depdiknas gitu ya dulu. Ya sekarang dari Kemendiknas ini. Ya. Mereka mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini dalam apa definisi dari Depdiknas itu mencakup 4 itu tadi, ya 4 unsur kurikulum. Jadi definisi ini sudah melingkupi 4 kurikulum sejak tahun 2006 gitu. Jadi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, ya kan? Satu tujuan, kemudian isi dan bahan pelajaran, ini materi ajarnya, terus kemudian cara itu metode tadi ya, cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan. Jadi empat hal itu sudah disebutkan dalam definisi kurikulum ya, oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu tahun 2006. Ya, tahun 2006 itu saya sudah jadi dosen, sudah mengajar tahun 2006, zaman masih SMA ya, atau belum mungkin ya, 2006 ya masih SD lah. Nah, itu sudah ada definisi seperti itu. Jadi 4 unsur ya yang membentuk kurikulum itu, dan 4-4-nya ini masuk dalam pengembangan kurikulum. Jadi kalau sampean bicara tentang pengembangan kurikulum, ya 4 hal ini yang bisa dilakukan, baik itu ketujuan, keisi, evaluasi, dan metode. Metode pembelajaran itu termasuk strategi ya, pendekatan dan lain-lain. Kalian juga ada ya, materi, semua ini ada materi-materi masing-masing. Ya, evaluasi ada, metode pembelajaran ada, dan tujuan itu nanti akan ada di perencanaan ya, perencanaan pembelajaran itu mesti ada tujuan di sana. Ada KI, KI1, KI2, KI3, KI4, terus KD. Nah, KD itu biasanya ya mata-mata kuliah, mata pelajaran yang ada ya, KD itu. Terus kemudian nah ini materi ini khusus pada isi, yang mengembangkan isi. Jadi kita bekerja sama dengan materi-materi yang lain, ya. Kita fokus pada pengembangan isi atau pengembangan bahan ajar atau pengembangan materi. Ya, nanti kita belajar bersama ya bagaimana cara mengembangkan sebuah buku ajar. Melalui bagaimana ya, kalau yang sudah jadi guru, insya Allah punya pengalaman.
ya, punya pengalaman dalam intinya ketika menyampaikan sebuah materi itu mengalami kesulitan. Materi ini kok sulit ya? Sulitnya di bidang apa ya? Mestinya harus dikembangkan ya? Di mana ya? Nah itu. Jadi guru itu ketika masuk kelas itu harus bertanya pada diri sendiri. Apakah saya puas dengan mengajar? Apakah murid sudah paham? Apakah materinya sudah cocok atau butuh dikembangkan. Nah, itu setiap masuk ke materi-materi itu harus ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada masing-masing. Kepada guru diri sendiri guru itu ya harus bertanya. Nah ini ya kita fokus pada pengembangan isi. Sekali lagi ya, pengembangan isi dan isi itu adalah salah satu unsur kurikulum. Ya salah satu saja ya salah satu unsur dari kurikulum. Jadi kalau kita mau ambil semuanya ya begitu luasnya materi ini. Jadi kalau kita baca kurikulum itu ya seluruh apa yang ada di sekolahan itu, ya, apa yang ada di alangkah besarnya. Ya. Nah kemudian kita sempitkan materi kita ini adalah pada pengembangan isi saja. Bisa terima ya? Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Saya. Nah, oh iya, saya mau bertanya ini juga ini. Kemarin yang isi polling itu ya, yang isi polling itu kok ada itu kan rentang antara 1 sampai 10 kan? Iya, itu diapakan itu? Loh, dicentang ya klik ya. Masuk nggak paham. Saya sebentar, itu kan ada penjelasannya toh. Silahkan menilai diri sendiri itu kan. Nah, absen dulu atau polling, seberapa pahamkah saya? Coba jangan lupa isi absen OII ini sekaligus polling sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang sedang berlangsung ini. Semakin besar nilai, semakin baik pemahaman Anda, kan gitu. Iya enggak? Masa enggak dibaca ini? Berarti itu kan kita menurut diri kita sendiri gitu Ustaz. Misalkan kita cuma 5 gitu ya. Separuh ngerti, separuh enggak, berarti kita isi 5 misalkan kayak gitu nggih. Iya. Cuman setelah isi 5 itu kan Anda menilai diri Anda sendiri. Ya kan? Iya. Nah, kalau diisi 5 itu berarti pemahamannya kan jelek banget. Pemahaman Anda itu kan jelek. Nah, setelah pemahaman jelek itu, apa yang harus dilakukan? Kan begitu. Jadi diri sendiri sampean itu ngapain setelah saya menilai diri saya sendiri jelek, apakah bertanya kepada dosennya atau di situ kan ada forum diskusi juga atau ngisi pertanyaan di situ, terus kemudian nanti akan dijawab oleh yang lain atau kalau mungkin saya punya waktu ya akan saya jawab juga, kan begitu. Itu kalau tidak kurang bisa memahami apa yang ada. Ya gitu loh ya. Jadi tidak kemudian menilai terus kemudian pergi begitu saja, tapi ada usaha untuk melengkapi apa yang kurang. Nah, masalahnya ini yang perlu saya tanyakan, kok ada yang ngisi cuma 1 itu loh. Dari 1 sampai 10 kok cuma 1. Itu 1 nilai ini seandainya dosen berikan nilai 1 itu kan E. Nah, E itu gak lulus. Nah itulah apakah mungkin belum paham dengan yang diisi gitu loh. Kayak saya kemarin kan saya kosongin karena saya kan enggak. Kalau nggak dikosongi berarti nggak absen. Enggak, mungkin ini Ustadz dipikir juga pertemuan pertama, mungkin begitu. Tapi alhamdulillah si Ana itu tanya teman. Pertemuan pertama itu kan justru malah merupakan akad dari perkuliahan kita, ya toh. Tapi alhamdulillah kemarin ini kok. Ya itu loh. Jadi ini semacam apa ya, semacam feedback gitu loh pada diri sendiri ya, feedback pada diri sendiri bukan kepada dosen, pada diri sendiri sejauh mana saya memahami apa yang ada, gitu kan. Jadi ada yang saya sampaikan jadi ketika bertemu seperti ini dan ada yang di e-learning gitu kan. Nah, itu kan saling melengkapi antara mulut saya dengan e-learning saya itu silakan setelah mengikuti semuanya gitu, setelah itu semuanya bisa nggak memahami itu. Kalau bisa sampai 7 ke atas ya alhamdulillah, itu berarti kan sudah oke ya. Tapi kalau yang 5 ke bawah itu silahkan bertanya kepada diri sendiri apa itu. Kan jelasnya semakin besar semakin baik pemahaman Anda kan gitu. Ya loh. Nah, ini setelah ini
silahkan diisi kembali ya, saya rubah seperti yang tadi. Jadi gitu ngisinya. Iya. Polling ini sekaligus sebagai absen. Ya mungkin kurang paham gitu Us, yang teman Oke. kurang Semoga paham, nanti, jadi ini mungkin lebih jelas gitu loh ya, maksudnya. semoga nanti lebih paham ya. Iya. Biasanya kan nggak ada seperti itu. Oh iya, kalau saya ada semua e-learning saya ada itunya di semua kelas. Jadi saya suruh mahasiswa menilai diri sendiri, sekaligus penilaian diri sendiri itu sekaligus sebagai absensi dia. Nah itu absensi ikut materi ini. Jadi saya melihat nanti absen itu dari situ. Kalau situ ada berarti ya hadir, kalau nggak ada ya enggak. Ini ya. Yes, yes. Oke. Jadi Maaf kayak Us kita, ya. ya oke nggak apa-apa. Kita kayak ini ya, perkuliahan seperti ini ya. Kuliah itu kan satu SKS 50 menit. Ya. Nah, itu kalau menurut peraturan yang sebenarnya nggak begitu. Jadi kuliah itu 50 menit, itu pun tatap mukanya. 50 menit itu tatap muka. Terus kemudian 50 menit lagi itu tugas dari dosen. Tugas dari dosen itu 50 menit lagi. 50 menit lagi tugas dari dosen. Nah, jadi satu SKS itu 50 menit tatap muka plus 50 menit tugas yang sama kerjakan di rumah, ya diantaranya itu presentasi, nulis, membuat slide, itu kita anggap seperti itu. Dan 70 menit itu adalah tugas mandiri mahasiswa itu sendiri, mengembangkan diri sendiri terkait materi itu. Jadi cari buku sendiri, belajar sendiri di rumah, mencari bahan ajar sendiri. Bahan ajar itu apa? Segala sesuatu yang mendukung sampean itu. Jadi materi-materi yang mendukung pembelajaran sampean di mata kuliah itu bahan ajar. Bisa dari internet, ya, atau nyari dari buku-buku yang lain, itu semuanya. Jadi mahasiswa itu di sekolah ini dengan dosennya itu hanya 25% saja. Jadi dengan dosen itu ya hanya 25%, yang 75% itu sampean dengan tugas-tugas itu. Itu tuh mahasiswa. Jadi jangan mengandalkan, tidak boleh mahasiswa mengandalkan dosennya. Dosen itu hanya memberikan ya semacam feedback, semacam motivasi, menambah sesuatu yang kurang, menambal sesuatu yang butuh ditambal ya. Tapi pengembangan yang sebenarnya adalah pada diri mahasiswa itu sendiri. Jadi harus aktif. Ya, harus aktif. Nggak boleh ya cukup di sini saja, terus pulang, buku ditutup, tidur. Nggak begitu ya, mahasiswa tidak begitu. Oke ya, jadi kita di sini cuma 25% saja, apalagi corona gini. Ya, malah berkurang lagi. Ya kan, ketemu nggak di ruang virtual lagi, nggak ketemu secara fisik. Itu kan sudah juga mengurangi banyak. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, Us, masalah referensi buku itu loh, itu nyari di buku di perpustakaan apa kayak buku yang elektronik gitu ya. Kemarin itu saya lihat itu enggak ada, malah adanya buku Shopee loh. Buku di Shopee ini apa? Saya carinya tuh enggak bisa gitu loh, Us. Buku yang referensi itu. Referensi yang kan cuma 3 saja toh yang saya referensi bahasa Indonesianya. Ya, selebihnya kan referensi bahasa Arab yang itu ada di tinggal anu aja toh, tinggal linknya itu kan, linknya iya. tinggal ya yang berbahasa Indonesia itu loh. Saya coba untuk buka nggak bisa gitu, terus nyari juga itu di buku tuh gimana Usnya? Saya belinya di Shopee. Ada ini pengembangan kurikulum banyak itu. Jadi yang saya cantumkan kan misalnya saya mencantumkan pengembangan kurikulum karya Dr. Hamdani Hamid, dasar pengembangan kurikulum karya Profesor Dr. Umar Hamalik, misalnya kan gitu. Nah, sampean itu bisa mencari buku yang lain. Pokoknya itu kan hanya sekedar apa ya, sekedar wawasan gitu loh. Nah ini ada pengembangan kurikulum karya Hamalik ini di Shopee. Kok nggak ada gimana?
Nah ini coba saya share screen ya. Saya share screen. Nah, itu bisa dilihat. Ini Shopee ini. Pengembangan kurikulum pendidikan karya Dr. Hamdani Hamid. Ya, harganya 40.000. Saya dulu beli dari sini kok. Ini ada ini. Silahkan beli sekarang. Klik. Dapat sama. Ya. Ada toh di Fauzi ya? Iya, Us. Iya, ada. Cari Iya, di maksud saya kok di Shopee gitu loh, maksud saya. Oh, saya kira itu kayak apa buku-buku yang elektro bisa kita baca, nggak beli gitu maksudnya gitu. kalau buku bahasa Arab itu banyak di internet. Tapi kalau buku bahasa Indonesia, orang Indonesia itu nggak ada yang mau ngupload bukunya di internet. Oh, gitu nggih. Itu masalahnya. Yo, Iya, jadi iya, Us. nggak ada buku-buku di internet kalau buku bahasa Indonesia. Hmm, iya, Us, jelas, Iya. Us. Kalau buku bahasa Arab cari aja di internet banyak itu. Nggih, Us, jelas. Mau tanya, untuk tugas 1 itu dikerjakan sekarang apa? Di early. Gimana stop share-nya ini gimana nih kok nggak bisa? Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukup sekian ya, tidak ada pertanyaan. Gimana Adi Surya mau nanya apa enggak? Ustadz mau tanya. Ustadz. Ya, silakan. Siapa yang nanya? Gini. Mas Adi sih, Adi sih ya. Kan, oh iya Ustadz. Boleh tanya Ustadz? Iya, silakan. Oke. Gini, terkait kurikulum ini kan kalau di Indonesia kan saya sebagai yang pernah jadi siswa kan pernah merasakan perubahan Ustadz ya. Mulai dari KTSP segala macam itu kan ada perubahan-perubahan. Nah, itu perubahan semacam itu didasarkan kepada kebutuhan yang kayak seperti apa Ustadz gitu. Ya. Apakah itu kan dari pusatnya ya? Apakah pusat itu mau menyamaratakan seluruh kebutuhan yang ada di seluruh sekolah atau seperti apa? Ini kan setiap sekolah kan punya kebutuhan khusus. Oke, saya kira sudah dipaham ya. Jadi pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh negara ya, dari CBSA, KTSP, KBI, ya, kurikulum basis inti, kemudian yang terakhir adalah K13 itu apa ya, secara husnudzonnya ya, itu adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi zaman berubah, teknologi berubah. Ya, yang dulu kalau kita ingin tahu berita yang ada di negara lain itu butuh waktu yang lama. Ya. Tahun saya dulu tahun 84 kalau ingin berita di negara lain ya tunggu nanti jam 9 malam ada Dunia Dalam Berita. Dan itu hanya medianya hanya itu saja. Koran kita sebagai orang desa juga sulit untuk mendapatkannya, ya, dapat itu. Nah, sekarang apa yang terjadi di belahan bumi manapun dapat kita ketahui dengan mudah saat itu juga, ya kan? Ya, tadi malam tuh Real Madrid kalah kan sampai langsung paginya bisa tahu, atau bahkan tadi malam juga tahu, ya kan? Real Madrid kalah toh, Mas Adi? Nggak tahu ya? Nggak tahu, bukan penggemar Real Madrid. Itu gampangannya gitu, gitu loh. Jadi apa yang terjadi di dunia lain dapat dengan mudah dapat kita ketahui sekarang. Nah, kurikulum harus mengikuti perkembangan yang cepat itu, gitu loh. Harus ada di situ dimasukkan WhatsApp, dimasukkan media sosial yang lain, Facebook dan lain-lain. Kalau enggak ketinggalan zaman namanya. Ya, kalau dulu
kita nasihati fikih ya, masalah fikih, masalah-masalah ghibah gitu ya. Ghibah itu artinya ngerasani, gitu kan. Ngerasani itu kan dengan mulut. Ya, kalau sekarang ngerasani itu dengan jempol. Ya, ngerasani orang lain dengan jempol ya, dengan menulis apa-apa ya, dengan dikirim ke WA, dikirim ke Facebook, dikirim ke ini, itu ghibah semuanya itu. Jadi itu masuk bagian ke dalam ghibah. Orang mencuri namanya mencuri itu kan dulu ya datang ke tempat orang lain gitu kan, ke ruang rahasianya orang lain, ruang terjaga milik orang lain, diambil hartanya kan gitu. Nah sekarang nggak cukup sama duduk di atas laptop seperti ini, ya kemudian memasukkan kode-kode uang orang lain tuh masuk ke rekening sampean. Apakah itu namanya juga tidak mencuri? Nah begitu loh, itu husnuzonnya begitu ya. Tapi kemudian ada kadang orang bilang kalau ganti menteri ganti kurikulum ya. Ada yang bilang itu ganti presiden ganti kurikulum ya. Memang ada sedikit benarnya juga ya, pekerjaan seperti itu ya. Tetapi intinya ya kurikulum itu diubah untuk menyesuaikan. Contohnya gini, kurikulum 84 yang dulu saya belajar di SD itu menggunakan SD, SMP itu saya pakai kurikulum 84. Itu di antara isi materinya adalah menyiapkan murid untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi SD ke SMP, SMP ke SD MI ya, MI ke MTS, MTS ke Alia. Itu kurikulum tahun itu. Menyiapkan murid ke jenjang berikutnya dan sekaligus menyiapkan murid untuk terjun di masyarakat. Jadi ada dua macamnya, menyiapkan murid untuk ke jenjang atas dan menyiapkan murid untuk terjun di masyarakat. Jadi murid MI sekalipun itu sudah diajari bagaimana cara nanti siap untuk terjun di masyarakat. Artinya kalau dia tidak bisa lanjut lagi gitu, tidak bisa lanjut lagi ke jenjang di atasnya, baik sanawiyah maupun di SMP. Itu ya. Jadi murid SD pun diajari itu dan kita pun juga mengalami itu. Jadi ketika saya di SD itu diajari masak loh ya, diajari make up gitu yang perempuan itu. Karena untuk menyiapkan diri kalau seandainya nanti tidak bisa itu, kita diajari berkebun juga. Berkebun SD itu ya, anak murid SD diajari berkebun karena untuk menyiapkan itu kalau dia tidak bisa lanjut ke tingkat selanjutnya. Nah kemudian kan zaman berubah. Dulu wajib belajar hanya 6 tahun. Waktu saya SD itu ya 6 tahun. Nah sekarang wajib belajar itu tidak 6 tahun lagi, gitu loh. Jadi otomatis kan tamat SD harus lanjut ke SMP. Jadi tidak ada lagi kurikulum SD itu untuk menyiapkan murid terjun ke masyarakat. Jadi tujuan pendidikannya apa? Menyiapkan murid SD untuk lanjut ke SMP. Karena kewajiban belajar tidak lagi hanya 6 tahun. Itu gampangannya begitu ya. Nanti insya Allah ada pembahasan ya tentang itu di perkembangan kurikulum di Indonesia. Nanti saya harap mahasiswa-mahasiswa yang kebagian tugas itu ya membahas itu ya, membahas perkembangan kurikulum dan mengapa harus berubah. Nah, sekolah itu apalagi sekarang ya tidak ada lagi UNAS. Ya tidak ada lagi UNAS, itu bisa mengambil dari kurikulum yang ada kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan di sekolah itu sendiri. Makanya kan ada sebagian sekolah itu yang mengintegrasikan kurikulum nasional ditambah dengan kurikulum gontor kan gitu. Jadi kurikulum nasional ditambah dengan kurikulum gontor. Kita di Muhammadiyah kita punya LP2M, Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. Itu ya, mengambil K13 itu diintegrasikan dengan ciri khas Muhammadiyah. Jadi gitu. Jadi tidak mengambil apa adanya dari K13 dari menteri itu, ya. Semua diambil begitu saja tidak, tapi diwarnai kurikulum yang ada itu dengan ciri-ciri kemuhammadiyahan itu. Nah gitu loh. Orang-orang dari NU mungkin ya dari K13 itu diambil kemudian diintegrasikan dengan ciri-ciri khas wajah mereka. Nah, gitu itu sekolah-sekolah saat ini yang alhamdulillah kita lebih bisa fleksibel ya dalam hal ini. Ya itu ya, Mas Adi. Ada lagi tadi yang mau bertanya, silakan. Siapa tadi? Lupa saya. Siapa? Siti. Itu tugas yang di e-learning itu dikerjakan sekarang, Pak. Gimana? Enggak tugas jelas. yang ada di e-learning. Apa?
Tesnya ada di e-learning itu loh, Ustaz. Eh, Itu dikerjakan sekarang. yang apa itu? Ada tulisan tugas 1 itu loh, Ustaz. Oh, nanti tak perbaiki. Itu kan baru saja saya set. Tak perbaiki setelah ini saya perbaiki, terus kemudian itu kan zaman belum bisa upload toh, karena tanggalnya sudah kadaluarsa ya. Nanti saya perbaiki, kemudian saya kerjakan setelah ini ya. Oh ya, Ustaz. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Tadi ada yang mau nanya? Sudah ya? Oke, saya harapkan nanti bisa memahami lebih dari angka 1 ya, masuk 1 ini. Angka 1 itu, aduh, saya belum pernah memberikan nilai kepada siapapun, cuma 10% itu. Mahasiswa nggak masuk sekalipun ya, itu nilainya masih di atas 30 itu. Nah, walaupun cuma sama-sama E-nya, tapi kan 30 gitu ya. Nggak sampai 1%. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sekian saja. Cukup sekian saja. Kurang lebihnya semoga Allah memaafkan kita semuanya. Dan pekan depan kita insya Allah seperti ini ya. Jadi di e-learning masing-masing itu ada link yang itu bisa masuk ke materi masing-masing. Cukup sekian. Kurang lebihnya semoga Allah memaafkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.